Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari beda perkara pidana dan perkara perdata. Jadi perbedaannya, kalau perkara pidana ini adalah masalah kejahatan, antara lain perkara pembunuhan, pencurian, penadahan, dan juga korupsi dan lain sebagainya. Itu yang termasuk perkara pidana, masalah kejahatan. Sedangkan perkara perdata adalah masalah hutang piutang, masalah perjanjian yang tidak dibayar, dan lain sebagainya. Dan sifatnya perdata ini ya penangannya. Itulah perbedaan perkara pidana dengan perkara perdata. Jadi di sini kita lihat dari segi hukuman dendanya ya. Kalau perkara pidana ini yang dikenakan adalah hukuman penjara, ataupun nanti bisa namanya pidana denda. Biasanya kalau perkara pidana ini masuk ke penjara hukumannya. Jadi nanti dia masuk di dalam penjara tersebut. Kalau dia sudah masuk penjara, tidak boleh dikenakan pidana denda lagi. Hanya satu perbuatan pidana itu hanya dapat dikenakan satu perbuatan, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Karena pidana denda itu juga termasuk hukuman itu katanya kepada terdakwa. Sedangkan hukum perdata itu masalah uang dan sebagainya. Ini masalah ganti rugi. Umpamanya ada seseorang berutang tidak bayar, harus dibayar hutangnya itu. Dan sifatnya putusan perdata ini adalah biasanya ganti rugi. Tidak ada di sini hukuman pidana. Kalau sudah dihukum dia sebagai pidana denda atau pidana perdata, yaitu hukuman denda dikasih berapa dia harus bayar, ya sudah, dia tidak boleh lagi dijatuhkan hukum pidana. Hanya satu perbuatan itu saja yang dapat dilakukannya. Jadi inilah perbedaannya. Jadi tindakan kita kalau melapor kemana saja. Kalau perkara kejahatan dilaporkan ke polisi setempat. Menyatakan umpamanya ada perkara pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya, korupsi, ini dilaporkan kepada polisi setempat. Kalau perkara korupsi bisa dilaporkan kepada polisi, kejaksaan, dan ketua KPK. Ke KPK itu dapat dilakukan. Karena yang menangani perkara korupsi ini ada 3 lembaga, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Nah, inilah saya lihat dalam penanganan perkara tersebut bisa 3 lembaga ini yang menanganinya. Kalau perkara perdata, gugatan itu langsung diajukan ke pengadilan negeri, dan dia menyatakan dalam gugatannya itu bahwa lawannya itu pernah meminjam uang sama dia yang disaksikan oleh si A, si B, dan lain sebagainya. Sehingga nanti hakimnya memeriksa perkara tersebut. Kalau benar demikian, makanya orang itu dihukum. Hukum denda. Hukuman pidana denda. Hukuman denda namanya ya. Jadi disinilah bedanya hukum perdata dan hukum pidana. Seperti kita lihat yang dulu masalah perkara naik haji di Depok itu. Yang terkenal kasusnya First Travel. Dalam kasus First Travel ini, ibu-ibu ini melaporkan si pemilik perusahaan ini ke polisi. Akhirnya polisi menjatuhkan hukuman 20 tahun kepada suami istri itu. Tetapi masalah barang buktinya berupa uang penyita daripada harta kekayaan daripada si perusahaannya itu dikembali ke kas negara. Sehingga timbul masalah pada saat itu, menyatakan hukum putusan Mahkamah Agung itu katanya tidak adil. Kenapa uangnya itu dijatuh kepada kas negara? Menurut mereka jatuh sama mereka. Hal ini sebenarnya sudah benar putusan Mahkamah Agung itu. Karena apa? Karena ini kan masalah pidana.
hukumannya sudah dijatuhkan, yaitu 20 tahun masing-masing suami istri itu. Sehingga yang lainnya itu tidak boleh pada saat disita harta kekayaannya itu dikembalikan, diserahkan ke kas negara. Masuknya di sini dimasukkan kas negara agar daripada pengusaha itu tidak menggunakan lagi harta kekayaannya itu untuk melakukan kejahatan dalam bentuk membuka travel lagi atau meminjam uang dari bank dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu. Jadi saya pikir kalau tadinya dalam kasus first travel itu dan semua yang dirugikan itu kurang lebih ada 10.000 orang, sebenarnya kalau mereka ingin kembali uangnya itu seharusnya mengajukan gugatan ke peradilan perdata, dan nanti mereka menggugat dan semua harta kekayaan daripada si pengusaha itu bisa disita. Setelah disita nanti diputuskan dan nanti uangnya itu bisa dibagi-bagi kepada seluruh yang dirugikannya itu. Soal berapa nanti dapatnya terserah. Tetapi semua uang itu nanti bisa dibagi-bagi kepada mereka. Nah, ini. Jadi saya bilang kalau kita ada masalah perlu kita perhatikan apakah kita menyelesaikan kasus itu masalah perdata atau pidana. Kalau umpamanya masalah itu ada perdatanya, perlu dihati-hati. Kalau ingin kita orangnya itu dihukum, ajukanlah, laporkan sebagai perkara pidana ke polisi. Tetapi kalau kita tidak peduli dia dihukum atau tidak, yang penting uangnya kembali supaya menggugatnya langsung ke pengadilan negeri. Ya itulah jalan keluarnya. Jangan sampai seperti first travel tersebut, akhirnya mereka timbul penyesalan. Sekian dan terima kasih.